Baiklah, kita akan mulaikan ibadah remaja Jemaat Gemim Sentrum Air Madidi. Saya mengajak kita semua berdiri dan kita lakukan bersama-sama dalam NNBT nomor 2, Dunia Tercipta. Tercipta oleh karena Tuhanmu, bersyukur apa yang terjadi dalam hidupmu. Nyatakanlah semua yang ada padamu, berkat Tuhan melimpah memenuhimu. Wartakan kemuliaan kerajaannya, wujudkan cinta kasih damai dan teladanmu. Bekerja demi kebesaran namanya, pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya, bahagia, haleluya. Ibadah remaja Jemaat Gemim Sentrum Air Madidi tertahbislah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk. Mari kita lakukan Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ketika di malam ini kami boleh bersama menghadap kekudusan hadirat-Mu sebagai satu persekutuan remaja Jemaat Gemim Sentrum Air Madidi. Sekalipun saat ini kami mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami punya keyakinan hati kami menyatu dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi kami semua. Kami tertunduk merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan Allah. Kiranya Engkau menolong kami, supaya kami tidak terjerat dari segala kesalahan dan dosa yang sering kami perbuat kepadamu. Ya Bapa yang kekal, kami sungguh tidak dapat berbuat apa-apa
menyembunyikan segala sesuatu yang ada dalam pikiran, dalam hati, apalagi dalam perbuatan dan tindakan. Karena Engkau Maha Tahu, tapi juga Engkau Maha Pengampun ketika kami melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan-Mu. Ajarkanlah kami untuk selalu taat dan setia. Ajarkanlah kami untuk selalu merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, supaya sebagai anak-anak-Mu kami beroleh pemulihan karena kasih Kristus yang selalu bekerja secara sempurna bagi kami. Saat ini Bapa, Engkau beri hikmat bagi kami ketika hendak membaca dan merenungkan firman. Apa yang hendak dibaca dan direnungkan dalam persekutuan ibadah ini menjadi bagian yang meneguhkan, yang menguatkan, yang membawa kami lebih dekat dengan Tuhan. Roh Kudus-Mu menjadi bagian dan kekuatan kami untuk membaca dan merenungkan firman saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baiklah, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan untuk pembacaan firman diambil dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Firman Tuhan berkata demikian, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah semua yang mendengarkan firman dan merenungkannya dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dapat dikatakan sudah cukup lama kita terbatas untuk beraktivitas di tempat-tempat di mana biasanya kita berkumpul sebagai anak remaja, di sekolah, di rumah-rumah, ataupun dalam ibadah-ibadah yang sering dilakukan di setiap minggu yang berjalan. Tetapi itulah realita yang harus kita jalani. Itulah kondisi yang kita alami. Namun diyakini sebagai anak-anak remaja pasti kita adalah anak-anak yang selalu mau berkreasi. Kita adalah anak-anak yang selalu mau melakukan hal-hal baru, sekalipun dalam batasan-batasan yang dianjurkan untuk kita lakukan sebagai manusia. Marilah kita belajar dari apa yang disampaikan dalam firman Tuhan ini. Matius 9 ayat 35 sampai 38.
memberikan suatu kesaksian bagi kita bahwa Yesus dalam pelayanannya, dia melakukan pelayanan memang bukan hanya terarah di satu tempat, tetapi dia berjalan berkeliling desa ke desa, kota ke kota, dan ketika dia datang di tempat-tempat di mana dia melayani bersama dengan murid-muridnya, apa yang dia jumpai bahwa ada begitu banyak orang yang mengalami suatu keletihan, kelelahan, dan mungkin juga memiliki beban-beban kehidupan yang mereka alami. Dan meresponi apa yang ia lihat, dia saksikan ketika dia melayani pada waktu itu, maka dia betul-betul melakukan tindakan-tindakan nyata. Dan apa yang dia lakukan yaitu melayani mereka dengan kasih. Di antaranya ketika dia melihat ada orang yang sakit, ada orang yang bergumul dan berbeban, maka dia bertindak memberikan pemulihan dan penyembuhan bagi mereka. Yesus mengasihi mereka ketika dia melihat ada orang yang tidak punya makanan atau lapar, maka yang dia lakukan adalah memberi makan banyak orang karena dia tahu persis apa yang mereka perlukan dan butuhkan saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dengan kata lain, Yesus bukan sekedar mengajar. Yesus bukan sekedar memberitakan kerajaan Allah di sorga. Tapi bagaimana dia mau mengajar banyak orang pada waktu itu bahwa kerajaan Allah bisa dinikmati di sorga tapi juga di bumi. Dan karena itu dia menghadirkan tanda-tanda kerajaan sorga ketika dia memberikan kelegaan, kedamaian, kesentosaan bagi orang-orang yang dia jumpai pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia juga mengajar murid-muridnya untuk melakukan sesuatu ketika melihat bahwa ada begitu banyak persoalan-persoalan dunia ini yang harus mereka jawab dalam tindakan-tindakan yang nyata. Dia katakan, ada banyak yang harus dituai, tetapi sedikit penuai. Dia memberikan gambaran bahwa apa yang ada di dunia ini harus dikerjakan dalam tindakan-tindakan kasih. Namun ada begitu banyak orang yang sulit untuk melakukan tindakan pelayanan kasih bagi sesama manusia. Dan dia meminta kepada murid-muridnya supaya minta kepada Tuhan supaya mereka boleh mendapatkan penuai-penuai atau pekerja yang dimaksud adalah melakukan tindakan memberitakan Injil Kerajaan Sorga bagi semua orang supaya semua yang mendengar mampu melakukannya dan mereka yang melakukannya
adalah melakukan kasih yang sesungguhnya yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak remaja, mungkin kita berpikir apa yang akan kita lakukan sebagai pekerja untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah di tengah dunia ini. Kita percaya masing-masing kita diberi anugerah oleh Tuhan, diberikan talenta, diberikan kemampuan, dengan pengetahuan kita, dengan kerja yang kita lakukan sebagai anak remaja. Marilah kita mengisi kesempatan ini dengan melakukan hal-hal yang baik, dengan melakukan tindakan-tindakan mengasihi semua orang, mengasihi sesama, mengasihi orang tua kita, tapi juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan bentuk-bentuk tindakan nyata, yaitu memberikan motivasi dan pelayanan bagi semua orang. Sebagai anak remaja tentu kita juga ada dalam pergumulan, bisa saja kita mengalami suatu situasi yang melelahkan, melemahkan, dan menjadikan kita letih. Yang biasanya orang bajalang ke sana kemari, tapi pada akhirnya sekarang orang tua mulai bilang, tinggal di rumah, ini boleh kemana-mana. Karena pandemi virus COVID-19 ini. Tetapi jadilah sebagai remaja yang kreatif, yang mau berkarya apa saja yang dapat kita buat ketika kita ada di rumah, ataupun ketika kita hendak keluar rumah, kita lakukan hal-hal yang baik. Sebab kita percaya sekalipun kita masih remaja, maka sebagai remaja yang percaya dan takut akan Tuhan, kita sudah tahu apa yang akan kita kerjakan untuk melahirkan tindakan-tindakan yang memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan, dan kita percaya ketika kita ada dalam kesulitan dan kesusahan sekarang ini, Allah di dalam Yesus Kristus yang berbelas kasih akan selalu mengasihi kita dalam menikmati kehidupan sekarang ini. Amin. Sekarang ini kita akan memberikan persembahan, dan sementara kita memberikan persembahan, kita lakukan bersama-sama syukur padamu ya Allah. Padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan Tuhan. Marilah kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami diberkati dalam persekutuan remaja jemaat
Gemim Sentrum Air Madidi. Kami bersyukur kekuatan, kesehatan Tuhan tetap anugerahkan untuk kami sekalian, sehingga jalan kehidupan kami betul-betul dinikmati dalam suatu penyertaan, pemeliharaan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu Bapa, kami selalu memohon di dalam nama-Mu, berkati kami sebagai anak-anak remaja, bagaimana kami mau beraktivitas, belajar, menuntut ilmu, apalagi dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Kami mohon Bapa, Engkau menolong kami, berikan semangat, sukacita, supaya kami tetap memandang masa depan yang dipersiapkan oleh Allah untuk kami nikmati dalam segala ucapan syukur di tengah kehidupan ini. Berkati kami sebagai remaja, supaya apa yang kami lakukan dapat berwujud menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, sehingga dimanapun kami berada, maka kami benar-benar mau menebarkan kasih bagi semua orang yang kami jumpai, melalui ketaatan dan kesetiaan kami kepada Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya Bapa yang kekal, kami berdoa kepadamu melalui persekutuan ibadah ini. Diberkatilah Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Sentrum Air Madidi. Dalam tuntunan hamba-Mu, Saudara Penatua Pir Kawilaran, bersama dengan komisi remaja yang ada, diberikanlah dia kearifan, hikmat, kemampuan untuk menata pelayanan ini, tapi juga dilindungilah dia siang dan malam ketika dia beraktivitas dalam segala tugas tanggung jawabnya sebagai seorang yang selalu mau bekerja. Bapa, diberkatilah dia dalam segala rencananya di hari-hari yang akan datang. Dengan tidak mengabaikan pelayanan, dia akan selalu taat dan setia kepadamu, sambil membangun kerjasama dengan rekan-rekan komisi yang ada, dan mengajak seluruh remaja jemaat Gemim Sentrum Air Madidi untuk selalu mendekatkan diri dalam pelayanan gereja untuk menyatakan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami kumpulkan di rumah kami masing-masing akan menjadi suatu persembahan indah bagi kerja pelayanan gereja-Mu. Tolonglah, sekalipun dalam kesulitan, tapi kami selalu belajar bersyukur, karena hidup ini adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kami semua. Bapa yang kekal, kami terus berdoa untuk situasi dan kondisi sekarang ini. Kiranya Tuhan akan tetap bertindak menurut rancangan Tuhan, yaitu memulihkan bangsa ini, memulihkan daerah kami, ketika di mana-mana masih terjadi penyebaran virus corona. Tapi kami sungguh yakin ketika Allah bertindak dalam rancangan yang telah ditetapkan untuk kami nikmati, pasti segala sesuatu terlewati oleh karena Tuhan yang maha baik dan maha kasih. Berkati pemerintah kami, berkati instansi-instansi terkait
yang terus berupaya bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Berkati para dokter tenaga medis yang adalah garda terdepan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kiranya Tuhan melindungi mereka dari segala ancaman dan bahaya dari sakit penyakit ini. Tapi juga kami berdoa buat semua orang yang sekarang ini mengalami tekanan dalam kehidupan mereka. Termasuk anak-anak kami. Kiranya Tuhan menolong dan melepaskan mereka dari segala bentuk tekanan yang mereka alami. Sehingga mereka hanya mampu melihat kasih dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam hidup mereka. Sehingga apapun yang mereka alami disyukuri dan dipersembahkan bagi keagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Sesungguhnya kami selalu merindukan hidup bersama Tuhan. Karena itu sekalipun kami ada di rumah masing-masing, tapi kami percaya Allah terus menjumpai kami dalam lawatan cinta kasih yang besar. Inilah doa kami bawa di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, kita akan akhiri ibadat ini. Saya mengajak kita berdiri bersama-sama dan kita lakukan dalam Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan tiap jam. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dalam penghentaran kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Jadi demikian ibadah kita pada saat ini. Kami terus berpesan buat anak-anak remaja supaya tetap mengikuti anjuran pemerintah dan gereja, di mana sekarang ini kita diingatkan untuk rajin cuci tangan, tetap pakai masker, jaga jarak dalam kita mau melakukan aktivitas kita di setiap hari.
Kita selalu berharap semoga pandemi COVID-19 ini akan cepat berlalu dan satu kali kelak kita juga boleh bersama-sama dalam persekutuan ibadah remaja. Tuhan Yesus menolong kita semua. Terima kasih.